Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di tutorial untuk tugas praktik kartografi. Dan pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat peta tematik, yaitu peta kepadatan penduduk. Dan bagaimana cara kita bisa memberikan warna sebagai tanda bahwa kita membuat peta Crawford. Jadi warna-warna ini nanti akan eh, menjelaskan seberapa padat dari satu daerah yang akan kita analisis gitu ya. So, pertama balik lagi kita ke data kita masing-masing. Jadi kita masih butuh eh, si batas administrasinya. Jadi yang bakal kita masukin nanti itu ini dari batas administrasinya juga nanti ada simbol pemerintahannya ya kayak eh, kantor desa, kantor kecamatan dan saat ini untuk jalan sendiri atau sungai kabar terakhirnya ini nggak usah dimasukin ya si jalan dan sungainya. Oke, yang pertama kali kita lakukan adalah tadi referensi atau data-data ya. Ini sebagai tambahan aja, jadi kita bisa lihat contoh-contoh dan ambillah peta yang dibuat oleh profesional atau lembaga-lembaga yang memang terpercaya gitu ya. Contohnya ini ada salah satu dosen yang membuat peta Colpet tentang kepadatan penduduk dan harap dibedakan dengan yang namanya peta eh, penduduk ya. Ini kalau peta jumlah penduduk ini nanti legendanya dari 0 sampai sekian gitu. Nah, untuk kepadatan penduduk kan nggak mungkin ya kepadatannya 0 ya memang kecuali memang si penduduknya 0 gitu. Dan kalau kepadatan penduduk artinya eh, data penduduk itu kita olah terlebih dahulu dibagi dengan luas wilayahnya, baru kita bakal dapat si nilai dari kepadatan penduduk tersebut. Nah, ini salah satu contoh yang bagus ya. Ini udah jadi haki juga. Terus, nah ini contoh peta kepadatan penduduk dari kota Tasikmalaya ya. Bisa dilihat kayak gimana sih legendanya, terus apa aja sih yang dimasukin gitu. Dan kalau ini sendiri kita bisa lihat ini udah ditambahin dengan kontur, ada digital elevation modelnya. Lalu ini salah satu peta kepadatan penduduk juga. Ini dari Palembang ya. Dan ini juga yang paling penting adalah ada klasifikasi dari warnanya gitu ya. Warna ini menunjukkan kepadatan berapa gitu, kepadatan uh, yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Oke, selanjutnya adalah kita cari data mengenai jumlah penduduk dari kecamatan kita masing-masing. Sebagai contohnya ini belum diganti aja judulnya. Kita ganti dulu sebentar. Saya ganti jadi kepadatan penduduk ya. Ya kurang lebih seperti ini ya, nanti bisa direview kembali. Selanjutnya untuk kecamatannya sendiri adalah Kecamatan Sampang di daerah Kabupaten Cilacap. Karena ini skalanya kecamatan, maka artinya nanti warna-warna yang eh, klasifikasi tadi akan ditempatkan pada setiap desanya. Nah, hal yang pertama dilakukan adalah mencari si data eh, jumlah penduduknya tersebut. Nah, caranya adalah
teman-teman bisa tinggal ketik langsung aja. Jadi kita bakal ngambil data dari BPS, Badan Pusat Statistik. Tinggal cari aja, contohnya ini adalah Kecamatan Sampang dalam angka. Nah, nanti tinggal dicari aja yang data terupdate sebisa mungkin ya maksimal 3 tahun lah ya dari 2022 ini. Jadi bisa pilih yang ini contohnya. Lalu kalau misalnya teman-teman kecamatan, pokoknya ketik aja kecamatan apa dalam angka misalnya kecamatan Cimahi Selatan gitu, ya. Maka akan keluar kecamatan Cimahi Selatan. Nah, ya kita skalanya ada di kecamatan ya. Kalau ngambil kotanya langsung biasanya nggak ada data penduduk per desanya. Nah, nanti teman-teman tinggal unduh publikasi aja, tinggal masukin emailnya, bebas ini untuk syarat aja, formalitas gitu. Nah, nanti tinggal eh, otomatis ke downloadnya. Nah, ini Kecamatan Sampang dalam angka ini di Kabupaten Cilacap. Selanjutnya di daftar isinya itu ada di bagian penduduknya, ada di halaman ke-12. Kita cari. Nah, ini dia. Kalau kita carinya langsung kecamatan, maka akan langsung keluar si data penduduk per desanya. Ini ada berbagai macam desa di Kecamatan Sampang dan ada berapa jumlah jiwanya gitu, jumlah penduduk di setiap desanya. Juga di sini udah dibentuk grafik ya, jadi kelihatan gitu mana yang paling banyak penduduknya dan yang paling sedikit si penduduknya. Tapi bukan berarti yang paling banyak penduduknya adalah yang kepadatannya paling tinggi, karena harus dibagi dengan wilayahnya itu sendiri. Terus soal kepadatan penduduk sebenarnya datanya ini udah ada ya di sini. Persentasenya berapa, desa apa, dan kepadatannya udah ada. Cuma kita akan buat lagi dari awal, so kita bakal ambil data yang ini ya. Nah, selanjutnya adalah teman-teman bisa masuk lagi ke sini dan open attribute table. Lalu teman-teman ganti dulu ya. Pertama adalah soal luasnya. Nah, luasnya ini karena kita akan buat kepadatan penduduk per kilometer persegi, maka yang teman-teman lakukan adalah ganti yang sebelumnya adalah pakai ini ya, hectares, maka ganti dengan eh, square kilometer atau kilometer persegi. Karena kalau misalnya masih pakai hektar, maka nanti datanya adalah kepadatan penduduk per hektar gitu. Tapi kita bakal buat dengan per kilometer persegi. Lalu tinggal pakai aja, yes, kayak biasa ya. Nah, maka data luasnya ini udah baru dengan satuannya adalah kilometer persegi. Lalu kayak biasa ya, nama desanya kan udah ada. Nah, lalu teman-teman tinggal masukin jumlah penduduknya. Tinggal add field aja gitu ya. Masukin yang short integer juga boleh. Tinggal masukin aja si jumlah penduduknya. Nah, jumlah penduduknya ini tinggal ambil dari sini ya. Misalnya contohnya Desa Brani 2666, Karangtengah 8466, 266, 8466, dan seterusnya. Selanjutnya, teman-teman pindah ke Excel ya. Boleh juga teman-teman tinggal langsung buat add field tentang kepadatan penduduknya. Lalu buka di Excel. Nah, data yang tadi diekspor ke Excel. Lalu masukin luasnya, masukin jumlah penduduknya ada berapa gitu. Nah, baru nanti kita akan nyari kepadatannya berapa gitu ya. Nah, buat cari kepadatannya, maka teman-teman bakal membagi jumlah penduduk ini dibagi dengan luas. Maka caranya tinggal teman-teman ketik ya, lalu ketik pencet yang ini kolom 266 ini atau F2 slash
atau dibagi dengan luasan ini. Luas itu ada di E2. Itu kan di drag aja ke bawah ya. Nah, seperti ini. Jadi kepadatannya udah otomatis langsung keluar. Sebenarnya udah bisa dilihat di mana yang paling padat, yaitu ini ya. Ada 2.916 orang dalam 1 km persegi, yaitu di Desa Sampang. Lalu yang paling renggang gitu, atau yang paling tidak padatnya ada di Desa Paketingan. Ini hanya 785 jiwa per kilometer persegi. Nah, selanjutnya eh, ini kan kita udah dapat data kepadatannya. Nah, teman-teman langsung masukin aja ke sini di input gitu ya. Nah, tapi boleh juga langsung dibulatkan gitu. Misalnya kan 1257 koma sekian gitu. Nah, teman-teman tinggal bulatkan aja si nilai-nilainya gitu. Biar lebih mudah dalam kita membaca datanya. Karena agar si angkanya juga nggak terlalu banyak biar enak dilihat gitu. Dan rasanya kalau jiwa kan ada komanya aneh juga ya. Maksudnya orang tapi ada komanya 1,5 berarti ya 1,5 orang gitu kan. Rasanya nggak mungkin gitu. Dibulatkan aja. Nah, lalu kita proses data ini agar kita bisa mengklasifikasikannya. Nanti kita bisa buat si Nah, pertama adalah cari N-nya. Jadi kita belajar statistik ya, ini di pelajaran kelas 12 kalau nggak salah. N-nya itu adalah jumlah si datanya ini. Nah, N-nya ada bisa dihitung ada 10 ya. N-nya ada 10, lalu X maksimal. X maksimalnya teman-teman tinggal ketik sama dengan aja. Lalu ketik maksimal dalam kurung. Nah, udah kayak gini, teman-teman tinggal di drag aja ini. Lalu pencet enter. Nah, langsung keluar mana yang paling tinggi. Lalu selanjutnya X min-nya itu yang paling kecil nilainya. Tinggal ketik min, di drag lagi dan cet enter. Nah, ini udah keluar 785,5. Nah, lalu si range-nya ini. Nah, range-nya ini adalah eh, ya gap-nya gitu. Nah, caranya tinggal ini dikurang ini. Nah, maka teman-teman tinggal ketik sama dengan lalu pencet ini dikurang ini. Lalu ketik enter. Nah, si range-nya ini udah bisa ketahuan. Nah, selanjutnya eh, kita kan ingin buat ini ya klasifikasi warnanya. Tapi harus ada berapa warna sih yang kita masukin. Nah, buat si kelasnya ini itu nggak boleh sembarangan. Jadi, aku mah ingin misalnya ingin buat 7 warna gitu biar warna-warni. Aku ingin buat 4 warna biar nggak terlalu banyak. Nah, itu nggak boleh sembarangan kayak gitu. Jadi ada rumusnya untuk kita menentukan kelas intervalnya. Nah, ini pakai metode, nah pakai kelas interval teratur. Nah, ini rumusnya. Nah, rumusnya adalah ini. Lalu kita tinggal masukin aja ketik sama dengan ini rumus Sturgeon sama dengan ketik 1 ditambah 3,3 dikali dikali log dalam kurung ini pencet yang ini lalu ketik enter.
Nah, maka nilainya adalah 4,3 dan bisa dibulatkan jadi 4 kelas saja ya. Nah, jadi yang bakal kita buat itu adalah sebanyak 4 warna gitu. Dengan ya tadi kita menggunakan satu metode klasifikasi yang ini ya. Oke, selanjutnya teman-teman kan udah masukin kepadatannya dan dibulatkan gitu ya, biar lebih mudah dalam pelaksanaannya. Kalau kita open atribut tabelnya, nah seperti ini, kepadatannya kayak gini ya, udah dibulatkan. Tinggal kita buat si klasifikasi warnanya aja. Tinggal properties. Nah, lalu pilih yang quantities ini. Quantities, maka value-nya masukin yang kepadatan. Lalu ini classify-nya. Classify-nya ini kita pilih yang equal interval karena biar si intervalnya itu sama gitu di antara kelas satu dengan kelas yang keempatnya. Nah, kelasnya adalah 4. Kenapa kita pilih 4? Karena berdasarkan perhitungan maka kelasnya ada 4,3 atau 4. Maka kita pilih 4. Oke, warnanya boleh dipilih bebas ya. Pilih yang paling bagus itu. Contohnya mungkin kita bakal pakai yang merah ini. Yang semakin gelap itu maka semakin padat. Lalu legendanya kita tentukan atau kita ganti warna. Hmm. Nah, ini jangan lupa nanti teman-teman di legendanya adalah masukin tentang simbol-simbol pemerintahannya. Nah, ini udah jadi ya si kelas intervalnya nanti buat si legendanya sendiri bisa ditambahin heading ya. Jadi kita bisa tahu show heading di batas dasar poligonnya. Oke, lalu ini jadi ada kepadatan dan teman-teman bisa rapiin lagi tentang legendanya dan yang lainnya. Oke, mungkin ini aja untuk tutorial pada kali ini. Kalau misalnya ternyata harus ditambahin data jalan, maka tinggal masukin jalan. Kalau perlu data sungai juga tinggal masukin sungainya. Dan jadilah peta koordinat di kepadatan penduduk. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.